Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Alvina Pratiwi Amar dengan NIM 20010151105 dari kelas C 2020 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Introduction to Real Analysis dengan materi barisan monoton dengan dosen pengampu itu Dr. Ilhaminggi MSI, Pendidikan Matematika Bilingual, Universitas Negeri Makassar. Nah, kita akan masuk pada materi. Di sini ada definisi. Untuk yang pertama itu barisan XN disebut monoton naik jika XN itu lebih kecil sama dengan XN ditambah 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, untuk yang kedua itu ada barisan XN disebut monoton turun jika XN lebih besar atau sama dengan XN ditambah 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, yang terakhir itu ada barisan XN disebut monoton jika XN itu monoton naik atau monoton turun. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, misalkan terdapat barisan XN itu sama dengan 2N ditambah 1 untuk setiap N bilangan asli itu akan berlaku XN ditambah 1 sama dengan 2 dikali dengan N ditambah 1 ditambah lagi dengan 1 sama dengan 2N itu sama 2N ditambah 3 lebih besar dari XN, di mana XN-nya itu adalah 2N ditambah dengan 1. Nah, oleh karena itu barisan XN ini dapat dikatakan sebagai monoton naik. Nah, untuk yang kedua itu ada YN sama dengan seper N. Karena YN itu sama dengan seper N, maka dia akan lebih besar dari YN tambah 1, di mana YN tambah 1 itu adalah seper N tambah 1. Maka YN itu monoton turun. Nah, yang terakhir itu ada misalkan ZN itu sama dengan minus 1 pangkat N. Di sini kita lihat bahwa ZN itu tidak termasuk barisan monoton. Nah, selanjutnya itu ada teorema kekonvergenan monoton. Nah, di sini ada dua teorema. Untuk yang pertama itu dikatakan bahwa jika XN itu monoton naik dan terbatas di atas, maka XN itu konvergen dengan limit XN itu sama dengan suprimum dengan himpunan XN di mana N elemen bilangan asli. Nah, untuk yang kedua itu jika XN monoton turun dan terbatas di bawah, maka XN itu konvergen dengan limit XN sama dengan infimum himpunan XN dengan N elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bukti teorema. Nah, kita akan membuktikan bagian pertama. Nah, untuk bagian pertama itu karena XN itu terbatas di atas, maka terdapat M elemen bilangan real sehingga sedemikian hingga XN itu akan lebih kecil atau sama dengan M untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, mengakibatkan S sama dengan himpunan XN itu N bilangan asli terbatas di atas. Nah, oleh karena itu suprimum memiliki S itu memiliki suprimum. Misalkan X sama dengan suprimum S itu dan epsilon itu akan lebih besar dari 0. Nah, misalnya kita akan memilih K pada elemen bilangan asli sedemikian sehingga X dikurang epsilon itu akan lebih kecil dari XK. Akibatnya untuk setiap N lebih besar dari K itu untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K itu akan terdapat XK lebih kecil atau sama dengan XN dan akan lebih besar dengan dari X dikurang epsilon, dan X akan lebih besar atau sama dengan XN dan lebih kecil dari X ditambah dengan epsilon. Nah, oleh karena itu untuk setiap N lebih besar sama dengan K itu akan berlaku X kurang akan berlaku XN lebih besar dari X kurang epsilon dan lebih kecil dari X ditambah dengan epsilon. Nah, jadi untuk setiap N besar sama dengan K itu akan berlaku mutlak XN dikurang X itu akan lebih kecil dari epsilon. Jadi terbukti bahwa XN itu konvergen dengan limitnya itu X atau sama dengan suprimumnya itu himpunan XN di mana N itu elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya kita ke bukti teorema bagian kedua. Nah, di sini didefinisikan YN itu dengan YN sama dengan minus XN.
Nah, untuk setiap n-nya itu elemen bilangan asli akan berlaku y n ditambah satu sama dengan minus x n ditambah satu akan lebih besar sama dengan y n. Nah, y n-nya itu tadi adalah minus x n. Nah, oleh karena itu y n itu akan monoton naik. Karena x n terbatas di bawah, maka akan terdapat m elemen bilangan real sedemikian hingga x n itu akan lebih besar dari m untuk semua n bilangan asli. Nah, akibatnya untuk semua n bilangan asli itu akan berlaku y n sama dengan minus x n itu akan lebih kecil dari minus m. Nah, oleh karena itu y n itu akan terbatas di atas. Nah, berdasarkan bagian pertama dari teorema sebelumnya bahwa y n itu akan konvergen karena dia terbatas di atas dan berlaku limit y n sama dengan suprimum himpunan y n itu dengan n bilangan asli sama dengan suprimum minus x n dengan n itu bilangan asli sama dengan minus infimum himpunan xn n bilangan asli akan mengakibatkan limit y n-nya itu sama dengan limit minus y n sama dengan minus limit y n atau sama dengan infimum xn limit y n sama dengan suprimum y n n bilangan asli sama dengan infimum xn di mana n itu bilangan asli. Nah, di sini terbukti bahwa xn itu juga konvergen. Nah, kita masuk kepada contoh. Nah, di sini ada contoh pertama. Nah, misalkan barisan xn dengan n itu bilangan asli didefinisikan dengan x1 itu bernilai 1 dan xn tambah 1 itu bernilai x n ditambah 3 per 2. Nah, pertama kita akan membuktikan bahwa xn itu konvergen dan akan ditentukan limit dari xn itu. Nah, yang pertama itu xn akan dibuktikan bahwa dia itu terbatas di atas. Nah, misalkan pn itu adalah xn yang kecil dari 3. Karena x1 itu adalah 1. Nah, 1 itu kecil dari 3, maka untuk pengandaian P1 itu benar. Nah, selanjutnya kita akan mengasumsikan bahwa PK itu juga benar. Karena X tambah 1 itu sama dengan XK ditambah 3 per 2 akan lebih kecil dari 3 ditambah 3 per 2 yang hasilnya itu sama dengan 3. Maka PK tambah 1 itu juga benar. Jadi PN itu bernilai benar. Jadi terbukti bahwa XN itu terbatas di atas oleh 3. Nah, di sini karena XN-nya tadi itu kecil dari 3, maka XK tambah 1 sama dengan XK ditambah 3 per 2 itu lebih kecil dari nilai XN itu. XN itu adalah XN ditambah XN per 2. Nah, sehingga terbukti bahwa XN itu monoton naik. Nah, karena XN itu terbatas di atas dan monoton naik, maka dia itu konvergen. Nah, selanjutnya kita akan mencari limitnya. Nah, kita misalkan limit XN itu sama dengan X. Karena XN tambah 1 itu sama dengan XN ditambah 3 per 2. Dan limit XN ditambah 1 itu sama dengan X. Maka X itu sama dengan X ditambah 3 per 2. Sehingga kita mendapatkan X sama dengan 3. Jadi terbukti bahwa XN itu konvergen dan limit XN-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya kita ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua itu kita misalkan Y1-nya itu sama dengan 2 dan YN ditambah 1 itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan YN ditambah dengan 2 per YN. Nah, kita akan membuktikan bahwa limit YN itu sama dengan akar 2. Nah, perhatikan bahwa YN itu sama dengan 2. Nah, 2 itu akan lebih besar dari akar 2. Nah, untuk semua N-nya itu bilangan asli akan berlaku 0 lebih kecil sama dengan akar YN dikurangi dengan akar 2 per akar YN yang sama dengan YN ditambah 2 per YN dikurang 2 akar 2 sama dengan 2YN ditambah 1 dikurang 2 akar 2. Nah, akibatnya YN tambah 1 ini akan lebih besar dari akar 2 untuk semua N bilangan asli. Jadi dapat dikatakan bahwa YN itu juga lebih besar dari akar 2 untuk semua N bilangan asli. Nah, karena untuk
untuk semua n bilangan asli itu berlaku yn ditambah 1 lebih kecil sama dengan 1/2 dikalikan dengan yn ditambah yn pangkat 2 per yn itu akan sama dengan yn. Jadi yn-nya di sini itu monoton turun. Karena yn-nya itu monoton turun dan terbatas di bawah, maka dia itu konvergen. Nah, selanjutnya kita mencari limitnya. Nah, limit yn itu kita misalkan dia itu sama dengan y. Karena limit y n ditambah 1 itu sama dengan y, maka y 1/2 dikali y ditambah 2 per y itu sehingga menghasilkan y kuadrat sama dengan 2, sehingga yn-nya itu akan lebih besar sama dengan akan lebih besar dari 0, maka diperoleh y itu sama dengan akar 2. Jadi terbukti bahwa limit yn itu sama dengan akar 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada soal latihan yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Di situ saya mengambil soal pada nomor 7 bagian I, namun di soal tersebut saya menambahkan untuk menentukan limitnya. Karena di soal tersebut dia hanya meminta untuk menunjukkan apakah barisan AN itu konvergen, namun akan lebih baiknya jika kita menentukan limitnya juga. Nah, di sini soalnya dikatakan bahwa tunjukkan barisan AN itu konvergen dan tentukan limitnya. Nah, barisan AN itu dengan A1 diketahui bahwa A1 itu sama dengan 1 dan AN ditambah 1 itu sama dengan akar 2 ditambah AN. Nah, kita akan pertama itu kita akan menunjukkan bahwa dia itu monoton naik dengan menggunakan induksi bahwa AN tambah 1 itu sama dengan akar 2 ditambah AN. Nah, untuk N1 itu kita peroleh bahwa A2-nya itu dari AN tambah 1. Nah, N yang kita menggunakan N sama dengan 1 sehingga 1 tambah 1 itu sama dengan 2. A2 itu sama dengan akar 2 ditambah AN. Nah, nilai A1 itu tadi adalah 1, makanya 2 ditambah 1 sehingga menghasilkan akar 3, dan akar 3 itu hasilnya akan lebih besar dari 1, maka itu bernilai benar. Nah, selanjutnya itu misalkan kita misalkan benar untuk N sama dengan K-nya juga, yaitu diperoleh A K ditambah 1 itu sama dengan akar 2 ditambah AK sama dengan AK ditambah 1 itu akan lebih besar sama dengan AK. Akan dibuktikan benar juga untuk N K ditambah 1 yaitu menghasilkan A K ditambah 2 sama dengan akar 2 ditambah AK ditambah 1 akan lebih besar dengan hasil AK ditambah 1 tadi itu, di mana hasilnya adalah akar 2 ditambah AK. Nah, berarti di sini kita juga melihat bahwa benar untuk NK tambah 1. NK tambah 1 itu juga bernilai benar. Dia akan lebih kecil dari AK ditambah 2. Jadi menurut induksi AN itu adalah monoton naik. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa AN itu terbatas ke atas oleh 3, yaitu AN akan lebih kecil sama dengan 3 untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, ini untuk N sama dengan 1 itu bernilai benar karena sesuai diketahui itu bahwa A1 itu bernilai 1 dan di mana di mana 1 itu akan lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, dia akan bernilai benar. Nah, misalkan benar juga untuk N sama dengan K akan menghasilkan AK itu akan lebih kecil lebih kecil sama dengan 3. Nah, maka untuk AK ditambah 1 itu sama dengan akar 2 ditambah AK akan lebih besar sama dengan akar 2 ditambah 3 yang menghasilkan akar 5, dan akar 5 itu akan lebih kecil dari 3 yang artinya benar juga untuk N ditambah K ditambah dengan 1. Nah, jadi menurut induksi terbukti bahwa AN itu akan lebih kecil sama dengan 3 untuk semua N bilangan asli. Nah, karena AN itu monoton naik dan terbatas ke atas, maka menurut teorema yang dijelaskan sebelumnya bahwa dia konvergen, bahwa barisan AN ini sudah konvergen. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa berapa sih limit dari AN tersebut.
Nah, kita misalkan untuk limit AN itu sama dengan Y, maka kita akan memperoleh bahwa A itu sama dengan akar 2 ditambah A. Nah, di sini kita mengubahnya, A kuadrat itu akan menghasilkan 2 ditambah A, di sini harusnya A, terus kita pindah ruaskan ke ruas kiri sehingga menghasilkan A pangkat 2 dikurang A dikurangi dengan 2 itu sama dengan 0. Terus kita membuat faktornya itu kita ubah, Y itu kan sama dengan A, makanya kita ubah Y dikurang 2 faktornya dengan Y ditambah 1. Nah, di sini kita akan memperoleh Y1 itu sama dengan 2 dengan Y2 itu sama dengan minus 1. Nah, di sini kita lihat untuk Y sama dengan minus 1 itu tidak mungkin kita gunakan karena di sini dikatakan bahwa AN itu harus lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, jelas-jelas bahwa minus 1 itu dia akan lebih kecil dari 1, makanya dia tidak memenuhi. Nah, jadi terbukti bahwa AN itu konvergen dengan limit AN sama dengan 2. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di sini saya mengutip sedikit quotes itu yang mengatakan bahwa math is like going to the gym for your brain. It's sharpens your mind. I think that's all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.